up bro. Secara definisi agama, serangan jin atau setan ada banyak sekali best people. Salah satunya adalah kerasukan, di mana jin tersebut mengambil alih fungsi dari otak atau kesadaran kita, sehingga kita mulai berperilaku aneh best people, mengikuti apa yang jin inginkan terhadap diri kita best people. Definisi secara rasional, kerasukan atau kesurupan adalah lumpuhnya fungsi kognitif kita, yaitu apa yang dihasilkan oleh otak kita, misalnya gambar, suara, dan bentuk, yang menyebabkan kita tidak sadar melakukan segala sesuatu best people. Hal ini dinamakan kerasukan. Baik secara sengaja, misalnya hipnotis, tidur, atau nonton film, maupun tidak sengaja best people. Nah, kesurupan biasanya hanya menyerang seseorang saja best people. Bagaimana jika kesurupan tersebut terjadi secara massal best people? Mari kita lihat video selengkapnya. Kerasukan massal saat festival budaya. Jangan lupa like dan subscribe sebelum kita menonton video selanjutnya. Urutan pertama. Tari ebek merupakan tarian dengan kuda anyaman yang menggambarkan kegagahan prajurit perang best people. Ebek juga sudah lama ada, mungkin sebelum agama ada. Kebudayaan ini sudah ada sejak purba best people, sebelum mereka mengenal budaya anamis dan dinamis. Berarti usia dari budaya ini sudah ribuan tahun best people. Nah, kita lihat yuk kejadian kerasukan massal yang terjadi pada saat penonton dan penari menarikan tarian ebek. Ayo maju, 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 maju. Urutan kedua. Kuda lumping disebut juga jaran kepang atau jadilan. Berbentuk tarian dengan menggunakan kuda anyaman dan dihiasi dengan rambut tiruan yang dikepang. Biasanya kuda berornamen dan dicat sehingga nampak menarik. Sang penari juga membawa pecut. Tarian ini menyajikan gambar kegagahan prajurit berkuda best people. Pada sajian acara tersebut juga ada atraksi kekebalan tubuh dan kekuatan magic, seperti bermain api dengan mulut dan memakan beling. Dalam atraksi ini juga sering terjadi kesurupan massal karena besarnya ilmu magic yang ada di dalamnya best people. Urutan ketiga.
Ngerobong. Ngerobong merupakan tradisi umat Hindu di Pura Pangerobong. Dilakukan tiap 6 bulan sekali dengan kalender Bali Best People. Ini merupakan acara yang dipercaya adalah waktunya berkumpulnya para dewa Best People. Pada tradisi ini juga terjadi kesurupan, di mana orang-orang yang kesurupan akan menghujamkan keris pada dirinya sendiri. Namun anehnya mereka tidak terluka sedikit pun Best People. Tetapi bagi yang tidak kesurupan diharapkan untuk menjauh supaya tidak terluka oleh keris yang dihujamkan tersebut Best People. Urutan keempat. Pentas calon arang merupakan tarian yang diadakan oleh umat Hindu di Bali. Pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Biasanya penduduk sekitar di seluruh tempat itu disuruh untuk mematikan lampunya. Tarian ini biasa diwakilkan oleh 2 simbol, yaitu barong yang mewakili kebaikan dan rangda yang digambarkan sebagai seorang penyihir dengan taring yang panjang dan mata melotot. Saat ada pertunjukan ini, tidak diperkenankan untuk meninggalkan lokasi sebelum acara selesai, jika tidak ingin dihadang oleh leak yang mencari jiwa-jiwa yang lemah di jalan. Nah, dalam acara ini juga sering terjadi kesurupan. Yuk kita lihat acaranya. Urutan kelima. Reog. Reog merupakan kesenian berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo Best People. Dalam pertunjukannya terdapat banyak sekali simbol yang merupakan kritikan kepada Raja Kertabumi Best People. Dalam kesenian ini menggunakan jaran kepang, namun berbeda dengan tarian kuda lumping Best People. Urutan keenam. Tari Rejang merupakan tarian tradisional dari Bali untuk menyambut datangnya para dewa yang turun ke bumi Best People. Tarian ini sudah ada sebelum Hindu ada di Bali Best People. Tarian ini disajikan di banyak upacara
bahkan hampir ada di setiap upacara adat di Bali, best people. Tarian ini termasuk dari 9 warisan budaya yang dilindungi oleh UNESCO, best people. Urutan ke-7. Tarian Rangga merupakan salah satu bagian tarian yang menggambarkan kejahatan. Datangnya biasanya bersamaan dengan barong sebagai lambang kebaikan. Pada saat kedatangannya, fenomena yang biasanya terjadi adalah kesurupan. Karena ketika Rangga dan barong ini muncul, best people, nuansa magic yang ada di dalam tradisi tersebut mulai muncul. Nah, itulah budaya yang ada di Indonesia, best people. Bagaimana menurut Anda? Masih banyak lagi nuansa mistis yang ada di dalam budaya Nusantara yang menarik dan menyuguhkan banyak pengetahuan. Mungkin kita pernah mendengar, namun kita tidak pernah mengerti apa yang dimaksudkan, best people. Apalagi menyangkut dari nilai dasar dari sebuah kesenian tersebut. Semua budaya dan simbol di dalamnya hanyalah untuk membuat kita semakin bijak dalam menyikapi kehidupan ini, best people. Semoga kita semakin bertambah pengetahuannya dan kita semakin memahami nilai-nilai luhur yang ada di dalam masing-masing budaya tersebut, best people.